Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Global Chess League Matchday kelima. Tadi malam hanya memainkan dua partai saja kawan, yaitu partainya tim Visi Anan berhadapan dengan timnya Levon Aronian yang memainkan babak kelima di Matchday 15. Hasilnya sebagai berikut. Tim Visi Anan ini menang sangat mutlak dengan skor 14-2. Menempatkan posisi tim Anan ini sementara memimpin klasemen dengan perolehan 12 poin hasil dari 5 game yang sudah dimainkan, dan diikuti oleh timnya Magnus Carlsen yang kebetulan juga tadi malam bermain menghadapi timnya Ian Nepomniachtchi. Tapi sayangnya tim Magnus Carlsen ini kalah tipis dari tim Ian Nepomniachtchi, padahal Ian Nepomniachtchi sendiri dikalahkan oleh Magnus Carlsen semalam kawan. Tapi kawan-kawan yang lain tidak membantu Magnus Carlsen karena Gukes kalah, ada Irina Kras juga kalah, Elizabeth Pait juga kalah kawan. Tapi Pragnananda sejauh ini kawan, dari 6 game yang sudah dimainkan memetik kemenangan terus kawan, hanya bermain remis 1 kali. Kita akan coba lihat permainan Ian Nepo versus Magnus Carlsen, dan gamenya terbilang cukup panjang. Jadi kalian siapkan kuota untuk melihat gamenya kawan. Gamenya berakhir di 80 langkah lebih dan langsung saja tak perlu babi bu lagi. Di sini Ian Nepo mengawali dengan pion E4. Pada sesi setengah putaran awal kawan, Magnus Carlsen pegang putih bermain melawan Petrov Defense dengan Millennium Attack berakhir match. Sekarang idenya bukan dengan Petrov Defense lagi, tapi Carlsen bermain dengan Sisilia Defense pion C5. Pion C3, Sisilia Alapin kawan memilih permainan tertutup. Ada pion E5, pilihan utamanya adalah kuda F6 kawan, yang biasanya pion ini didorong maju langsung ke peta E5. Kuda D5, putih langsung dobrak dengan pion D4 seperti biasa. Dan pion pukul pion, kalian bisa ambil balik, ataupun yang paling populer kuda F3 akan dilanjutkan oleh putih. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Pion E5 dipilih oleh Magnus Carlsen, kuda F3, kuda C6, dan gajah C4. Ada kuda F6, Ian Nepo langsung keluar menyerang dengan kuda G5, menyerang peta F7. Antisipasi dari Carlsen memainkan pion pusatnya, pion D5, dobrak peta pusat kawan. Diterima oleh Ian Nepomniachtchi dengan pion E pukul pion D5. Kuda ambil balik pion D5, di sini dobrak dengan pion D4, membuat langkah pengorbanan pion kawan. Diterima pion C pukul pion D4, dan menteri keluar ke B3 bersama gajahnya untuk perasar kuda ataupun pion F7. Ada taktik yang disarankan oleh Stockfish dengan langkah pengorbanan seperti ini, mungkin kalian tertarik kawan. Nah, baru di sini kalian bisa melakukan serangan dengan menteri bergerak ke peta F3 untuk mendapatkan kuda kembali. Kalau raja bergerak melindungi kuda, di sini kalian bisa rokade kawan, ataupun bermain dengan pion A4 untuk sementara waktu. Kalau dengan rokade tentu benteng kalian akan segera cepat keluar juga, dan posisi raja ini akan berada di pusat. Walaupun dia unggul 1 perwira, tapi posisi raja ini sangat terbuka untuk sementara. Itulah saran atau rekomendasi taktik yang ditawarkan oleh Stockfish, pengorbanan ambil pion F7 langsung. Tapi menteri B3 pilihan dari Ian Nepomniachtchi, gajah E6 perkuat kudanya untuk lindungi juga peta F7-nya kawan, dan di sini Ian Nepo sikat gajah E6 diambil balik oleh pion F. Menteri ambil pion B7 ancam kuda kawan, ada benteng C8 lindungi kuda C6-nya. Rokade Ian Nepomniachtchi, menteri D7 menantang pertukaran, ditolak menteri mundur ke B5, ada gajah E7 persiapan juga rokade, dan di sini gajah ditarik mundur ke B3. Persiapan reposisi kawan, melihat posisi raja juga segera rokade, persiapan di reposisi, menteri menuju peta D3 nanti bersama gajahnya 1 diagonal. Ada rokade dipilih oleh Carlsen, menteri terlebih dahulu yang mundur ke D3, kuda A5 serang gajah. Gajah mundur ke D1, memang langkah terkuat tadi gajah ke C2 bersama menteri kawan, tapi masih ada pion G6 ataupun kuda F6. Benteng FD8, coba persiapan pertarungan di lajur D, tentu saja gajah F3. Di sini pion D pukul pion C3, diambil balik menggunakan kuda, terjadi pertukaran kuda, juga membuka tantangan pertukaran menteri. Dan pertukaran menteri sulit untuk dihindari untuk mendapatkan tempo untuk mendapatkan kuda hitam kembali. Kuda diambil oleh pion B. Dan benteng ambil pion C3 lanjut Carlsen, sementara Carlsen di langkah ke-19 ini unggul 1 pion kawan, cuma masalahnya pionnya bertumpuk di lajur ini. Gajah B2 serang benteng serang pion, benteng mundur ke C5 sekaligus tetap menjaga pion. Ada benteng AD1 menentang pertukaran, terjadi pertukaran diterima oleh Carlsen, diambil balik oleh Ian Nepomniachtchi dengan benteng. Ada kuda C4 untuk serang gajah. Gajah C3, pion E4 dikorbankan kawan. Ini adalah keong racun, jangan diambil. Di sini Ian Nepo memilih dengan gajah D4. Kalau langsung diambil ada kuda D6 kawan.
garbu gajah, discover pada gajah. Kalian akan kehilangan 1 perwira. Kalau kalian sikat kuda, kalian akan kalah kualitas perwira tentu saja kawan. Memang punya tempo menyelamatkan gajah gelap, tapi kalah kualitas perwira. Oleh karena itu, gajah D4 terlebih dahulu kawan, usir benteng. Benteng bergeser ke lajur A, incar pion A2. Baru sekarang ambil pion E4. Benteng ambil pion A2. Pion G3, berikan ruang napas bagi raja agar tidak pengap di baris belakang. Kuda D2 ancam gajah terang. Gajah ke C6, ada pion A5. Raja mulai naik ke G2, raja hitam juga naik ke G7. Gajah C3, kuda menghindar ke C4, ada benteng D7, pin gajah kawan. Tapi sulit juga mendapatkan dukungan dari gajah gelap, ada pion A5 yang mengganggu di diagonal ini. Kuda E3 skak, raja bergerak naik ke F3, benteng A3, gajah B2, dan di sini ada benteng B3. Ada taktik pengorbanan benteng kawan dengan cara seperti ini. Kuda lompat ke petak C4, open skak kawan, tentu disikat oleh gajah. Kalian tidak perlu ambil balik, tapi kuda ke sini juga bisa mendapatkan benteng. Nanti gantinya akan terjadi permainan seperti ini. Kita akan temui permainan gajah gelap versus gajah terang. Masih ada keunggulan 1 pion dari hitam di sini, tapi dengan keunggulan 1 pion dengan permainan gajah terang versus gajah gelap kawan, kemungkinan remis masih sangat tinggi. Memilih dengan benteng B3 berbalik ancam gajah, menahan sedikit lama bentengnya di atas papan untuk mendukung pionnya bisa promosi. Pion ambil kuda pilihan Iane Poniachi, benteng ambil gajah B2, tersisa gajah terang versus gajah gelap, potensi remis sangat besar. Benteng A7, benteng ambil pion H2, benteng ambil pion A5, pion H5 hentikan laju pion kawan. Ada benteng A6, gajah D6, bersama bentengnya coba pressure pion untuk mendapatkan pion. Antisipasi ada discover, raja bergeser lindungi gajah. Gajah C4, kalau Stockfish menyarankan untuk mengganggu raja agar terpisah dengan gajah kawan. Dan sekarang kalian ganggu gajah. Nah di sini kalau bolak-balik bisa remis, kemungkinan raja akan bergerak ke peta E5 dan diagonal ini terblokade kawan. Kalian punya tempo untuk bermain. Gajah C4 pilihan Iane Poniachi memberikan kesempatan pion G5 Carlsen, pion E4, benteng C2, gajah menghindar ke A2, benteng C5. Tadi gajah yang ke C5 saran dari Stockfish kawan. Di sini ada raja E3, pion H4 diadu dan ada pion lolos di sisi kanan. Dihadang oleh Iane Po dengan benteng A7 terlebih dahulu selepas raja bergeser benteng H7. Dan pion didorong, awas pion racun, kalau diambil langsung ada benteng C3 skak. Tapi yang terkuat tadi adalah benteng C3 terlebih dahulu. Kalau raja bergeser ke D4 ada skakmat 1 langkah. Kalau bergeser ke D3 ada gajah B4 persiapan discover juga. Putih tidak punya kesempatan ambil pion hitam. Tapi Carlsen juga tidak kalah cerdik membuat trik kecil dengan pion H3. Dan di sini kawan pilihan terbaik adalah pengorbanan gajah langsung ambil pion E6, memilih raja ke D4. Ada benteng C2, nah sekarang dikorbankan gajah kawan. Percuma juga dipertahankan, kesini pun dikejar, nanti akan memberikan kesempatan benteng hitam lebih cepat menempati baris belakang untuk memberikan dukungan bagi pionnya sendiri. Langsung dikorbankan, tidak diambil oleh Carlsen, memilih dengan gajah E5 skak. Kalau langsung diambil kawan, ancamannya sebagai berikut. Ada skak terlebih dahulu, memaksa raja mundur, terserah mau mundur kemana kawan. Dan baru di sini kalian ambil. Kalau diambil langsung kawan, nanti kalian akan kehilangan benteng setelah gajah E5 skak. Memaksa raja akan mundur kawan, ke baris belakang ada benteng, benteng ini jatuh. Oleh karena itu juga tidak langsung diambil oleh Carlsen, pengorbanan gajah, ada gajah E5 terlebih dahulu skak. Raja D5, benteng D2 skak, raja C6, tidak langsung ambil kawan juga, di sini bermain dengan pion H2. Gajah G4, ada benteng F2, di sini ada benteng H3, raja G5 ancam gajah, gajah bergerak ke F3, disikat oleh Carlsen kawan, diambil balik, pion bisa promosi, benteng F5 skak, Iane Po masih belum mau menyerah, benteng ambil gajah, dan beberapa langkah berikutnya sedikit saya percepat, tak perlu saya jelaskan satu persatu langkahnya kawan. Kita sampai langkah ke 60 di posisi ini kawan, dan terus melakukan skak-skak yang berulang sampai membuat posisi raja hitam mulai bisa naik ke petak D4. Raja ke E7, skak terus kawan, dikejar lagi, dan mempunyai kesempatan raja sedikit demi sedikit naik kawan untuk menekan benteng, baru mempunyai tempo lagi untuk melakukan pergerakan skak.
Kita sampai di langkah ke-72 kawan. Ada Menteri G6, Raja bergeser ke F8, yang terbaik naik ke petak D7. Tapi bergeser ke F8 dan di sini Menteri melakukan skak sekali lagi ke petak F6 merupakan petak yang bagus. Memilih Raja diangkat naik ke J6. Pion mulai didorong oleh Yani Puniaci. Di sini ada Raja D5, pion E6 didorong lagi. Yang terkuat tadi benteng ini mundur ke petak E8 terlebih dahulu, tapi pion yang didorong. Raja ke E5, benteng G7, ada Menteri F6 skak, benteng F7, Menteri D8 skak, memaksa Raja naik ke G7 dan pion bisa diambil oleh Raja. Benteng F1, Menteri G5 skak, Raja mundur ke F8, Menteri B5 ancam benteng, benteng mundur ke F7, Menteri ke H5 ancam benteng. Di sini benteng E7 skak, setelah Raja ke F6, di sini baru menyerah Yani Puniaci di langkah ke-82. Ancamannya apa? Ya ancamannya yang paling jelas ya skakmat kawan. Tak perlu saya lanjutkan lagi, anggap saja puzzle bagaimana menyelesaikan permainan ini dengan skakmat bisa kalian otak-atik. Oke, itulah kawan permainan Yani Puniaci di setengah putaran kedua berhasil dikalahkan oleh Magnus Carlsen setelah sebelumnya pada pertemuan pertama mereka bermain remis. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dengan permainan Cecilia Alavin, bisa jadi referensi kalian bermain menghadapi Cecilia. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.